Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menuju ke rumah Allah yang mulia ini di waktu yang mulia ini, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Bersyukur kepada Allah. Dan semoga bagi kita yang ada di dalam masjid ini, baik yang mendengar, yang memiliki penyakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Semoga Allah sehatkan jasad rohani maupun dari luar maupun yang di dalam tubuh kita. Semoga Allah sehat-sehatkan, dan semoga bagi kita yang memiliki hajat, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Dan semoga bagi kita yang memiliki masalah, Allah sanggupkan kita untuk menghadapi masalah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan lisan yang sering berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak beliau memberikan syafaat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Kalau saya melihat ibu-ibu sehat, senyum, bahagia rasanya, Bu. Kenapa seperti itu? Karena saya teringat ibu saya di kampung, Bu. Sedikit bercerita nih, Bu, ya. Boleh, Bu? Nah, jadi setelah saya tamat SD, saya pun langsung dimasukkan oleh ibu saya ke pondok pesantren Mahat Al-Azhar bi Ibadillah namanya. Nah, dari kampung saya sampai menuju ke pesantren tersebut kira-kira 6 jam. Kira-kira dari mana sini, Pak? Ini 6 jam. Ini ke Padang ya? Saya masih ingat itu ongkosnya 85.000, Bu. Nah, saya pun sekolah di sana selama 6 tahun. Pulangnya pun setahun hanya 2 kali. Jadi mulai dari dulu saya sudah jarang bertemu dengan ibu saya. Nah, setelah saya tamat 6 tahun dari pondok saya, pergilah ke sini ke Pulau Gadang, dan alhamdulillah sudah 3 tahun saya di sini, tidak terasa. Jadi 6 tahun tambah 3 tahun, 9 tahun saya sudah jarang bertemu dengan ibu saya. Nah, bagaimana saya mengobati rasa rindu saya? Ya, bertemu dengan ibu-ibu. Senyumnya ibu-ibu itu mengingatkan senyum kepada ibu saya. Jadi itulah salah satu obat rindu saya kepada ibu saya, melihat senyum ibu-ibu. Karena saya rasa usia ibu saya pun hampir sama dengan usia ibu-ibu yang di belakang.
Jadi suatu kebahagiaan bagi saya bisa berkumpul bersama ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercerita tentang ibu, Bu. Karena jamaahnya di belakang ibu-ibu, Bu, ya. Nah, ada kisah yang sangat saya ingat sampai sekarang tentang ibu saya. Karena ibu saya termasuk orang-orang yang bisa dibilang dekat dengan agama, Bu, ya. Jika ada pengajian-pengajian, beliau selalu datang tuh biasanya. Suka mendengar majelis taklim. Nah, karena beliau yang termasuk orang yang dekat agama, cara mendidik saya pun agak keras tentang agama, Bu. Saya masih ingat waktu saya kelas 5 SD atau kelas 4, saya lupa pastinya. Nah, ketika saya pulang sekolah, saya pun bermain sama seperti anak yang lainnya. Pulang sekolah SD. Nah, saya main. Tahu anak-anak bukan? Lupa pulang kadang. Nah, saya main mulai dari zuhur sampai maghrib tidak pulang. Akhirnya apa? Tinggallah sholat saya, sholat asar. Sholat zuhur saya sudah sholat. Nah, sampai di rumah apa yang dikatakan ibu saya? Saya tidak mau punya anak yang tidak sholat. Bayangkan, Bu. Cari ibu kamu, saya tidak mau menjadi ibu kamu. Itulah perkataan ibu saya. Padahal masih kelas 4 SD, sudah dikatakan seperti itu. Begitu tegasnya ibu saya kepada saya. Dan saat itu saya merasa tidak suka kepada ibu saya. Mengapa sebegitu bencinya ibu saya kepada saya? Padahal sekaranglah saya tahu jawabannya, Bapak Ibu. Ternyata sholat itu pun sangat penting ternyata. Begitulah didikan ibu saya. Sangat keras dan alhamdulillah. Dengan didikan seperti itu, saya merasa sekarang sangat beruntung dididik seperti itu. Karena jika ibu saya tidak keras kepada saya, mungkin bisa jadi saya tidak bisa berkumpul bersama ibu-ibu sekalian dan bersama bapak-bapak sekalian. Nah, itu tadi sedikit kisah tentang ibu saya. Semoga kita semua, baik ibu saya, baik ibu-ibu yang di sini, baik bapak-bapak yang di sini, semoga kita selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah, di waktu yang singkat ini kita akan membahas satu ayat yang insya Allah jika kita dalami, jika kita telaah, jika kita tadabburi, insya Allah hidup kita pasti akan selalu bahagia. Ini salah satu ayat yang saya favoritkan. Walaupun semua ayat itu harus kita favoritkan, ya Bu, tapi salah satu ayat yang membuat saya bahagia sampai hari ini, yang membuat saya biasa saja dalam menghadapi kehidupan ini, yaitu ada di surah Al-Baqarah ayat 216. Bisa kita telaah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa artinya? Artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi jika kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Maaf, tetapi boleh jika kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Apa kata Allah? Boleh jadi apa yang kita tidak senangi hari ini, tapi itulah yang lebih baik kepada kita. Dan boleh jadi apa yang kita senangi hari ini, tapi itu tidak baik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan sesungguhnya Allah yang mengetahui, kita tidak mengetahuinya. Bapak Ibu dan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin
dalam kehidupan ini pastilah kita merasakan pernah tidak cocok dalam hati kita, Bu. Betul nggak, Bu? Mungkin pernah kita pinginnya seperti ini, tapi terjadinya tidak seperti itu. Pernah enggak, Bu? Pernah ya? Nah, itu sebenarnya itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu kenal namanya Ustadz Fatih Karim. Kenal, Bu? Ustadz Fatih Karim. Nah, kalau nggak kenal lihat saja dia apa. Di YouTube dia apa banyak kajian-kajian beliau. Nah, beliau memiliki kawan waktu di Medan. Beliau ini orang Medan. Ketika beliau memiliki kawan beliau ini ingin berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta ngapain? Meeting, Bu, rapat. Ada urusan penting yang ingin dibicarakan. Nah, kawan beliau ini pun rumahnya tidak jauh dari bandara. Mereka tinggal 2 orang bersama adiknya. Pesawatnya berangkatnya kira-kira jam 12. Nah, jam 11 beliau merasakan ngantuk. Kawannya Ustadz Fatih Karim ini ngantuk sangat sekali. Nah, dia berpesan kepada adiknya. Kepada adiknya, apa katanya? Tolong nanti, Dek, jam 12 kurang banguni abang. Karena nanti jam 12 pas pesawat akan berangkat. Baik, Bang, kata adiknya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala? Adiknya ini sedang menonton TV. Saking asiknya nonton TV, ternyata adiknya pun ketiduran. Jadi mereka sama-sama tidur. Akhirnya apa, Bu? Lewatlah jam 12 dan pesawatnya pun sudah terbang. Ketinggalan pesawat lah abangnya ini. Habis dimarahi abangnya. Kau sudah saya katakan banguni saya, malah kamu yang tidur juga, katanya. Habis adiknya dimarahi sama abangnya tersebut. Nah, akhirnya pun apa? Dengan bergegas mereka berangkat ke bandara, sekitar 15 menit kira-kira, Bu, dari rumah mereka ke bandara. Bergegas, lari tidak karu-karuan. Nah, sampailah di bandara. Di stop sama satpamnya. Kenapa, Pak? Kenapa buru-buru, Pak? Kenapa lari-lari, Pak? Katanya. Saya sudah ketinggalan pesawat, katanya. Pesawat nomor berapa, Pak? Nomor sekian, nomor sekian. Bersyukur, Pak, kepada Allah. Kenapa? Karena pesawat yang tadi, yang baru berangkat tadi, ternyata mengalami kecelakaan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cara Allah. Mungkin bagi abangnya tadi merasa, wah sayang pekerjaannya, bisnisnya, tertinggal rapatnya. Tapi ternyata rencana Allah maha baik. Coba tadi abangnya tadi ikut di pesawat tadi, tidak mungkin lagi sudah meninggal. Karena dipastikan semua yang ada di dalam pesawat tadi meninggal semuanya, Bapak Ibu. Begitulah rencana Allah. Dia pertama merasa kesal tuh. Wah, gara-gara kamu tidak maukan saya tidak ikut rapat, tidak ikut meeting. Berapa uang yang serugi. Tapi ternyata rencana Allah maha baik. Allah tidurkan adiknya, Allah tidurkan dia. Ternyata Allah masih ingin dia hidup. Begitulah rencana Allah. Sering juga terjadi kepada diri kita, Bu, ya. Kita merasa tidak baik bagi kita. Ternyata yang tidak baik itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga, Bu, kisah saya nih, waktu saya di Sidimpuan. Nah, kami ada berlima atau berempat, saya lupa pastinya. Ketika itu kami masuk ke masjid raya, masjid paling cantik di Padang Sidimpuan, namanya Masjid Al-Abror kalau nggak salah saya, Bu. Nah, setelah itu kan, setelah kami masuk, kawan saya memiliki uang receh, dimasukkan ke dalam kotak infak. Ternyata kotak infaknya kosong. Masuk teng, bunyi suara receh, teng. Nah, dengarlah tukang penjaga kotak infaknya. Dipikir penjaga tukang kotak infaknya ini kami pencuri, mau nyongkel apa tuh, Bu? Nyongkel kotak infaknya. Didudukkan kami, berbaris kalian, berbaris katanya. Masuk polisi kalian mau mencuri kalian, katanya. Bayangkan, Bu, kita niat baik, tapi ternyata malah dituduh mencuri kotak infak. Nah, itu apa pelajaran dari situ, Bu? Walaupun terkadang kita melakukan yang terbaik, belum tentu respon orang baik juga kepada kita. Tapi Allah lah yang mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah itu saya belajar ternyata apa di balik hikmahnya. Seharusnya kami piginya kami ini, Bu, pakai angkot.
Dan pulangnya apa? Adalah orang baik mengantarkan kami ke pesantren. Ternyata itulah hikmahnya kami difitnah. Nggak keluar lagi ongkos kami pulang. Pulang nggak pakai ongkos lagi. Ada yang mengantar kami langsung sampai pesantren. Kami dari pesantren tadi berangkatnya. Nah, difitnah tadi, dituduh bapak itu pun tidur. Jadi dia nggak tahu, pikirnya kami mencuri kota infak aja. Nah, ternyata apa hikmahnya? Ternyata kami diantarkan oleh orang baik sampai ke pondok. Jadi itulah rahasia Allah. Rahasia Allah sangat hebat. Mungkin saat itu yang kita rasakan hari itu tidak sangat kita sukai, kita sangat benci, tapi ternyata rencana Allah sangat luar biasa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita lihat coba kisahnya Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah ayahnya sendirilah pembuat berhala. Dia pasti tahu ayahnya pasti sangat membenci dia. Ayahnya pasti sangat memarahi dia. Tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya apa, Bu? Nabi Ibrahim pun dibakar. Tapi apa? Lihat yang terjadi ketika Nabi Ibrahim dibakar. Bardaw wa salama ala Ibrahim. Api yang hakikatnya panas tadi ternyata menyejukkan Nabi Ibrahim. Bayangin, api yang panas semulanya bisa menjadi sejuk, dan itu menyelamatkan Nabi Ibrahim. Begitu juga kisah Fir'aun, hampir mirip juga. Coba kita lihat, jikalah mau kisah Musa, tentang Musa dan Fir'aun. Jikalah mau Musa ikut dengan Fir'aun, pastilah Musa sangat tenang. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala mendakwai Fir'aun agar Fir'aun mau mengikuti ajaran Nabi Musa, akhirnya apa? Nabi Musa pun dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai ke Laut Merah. Dan apa yang terjadi? Nabi Musa pun disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat tongkatnya sehingga lautnya pun terbelah, sehingga mereka pun bisa lewat dari laut tersebut. Nah, apa hikmah dari kisah tadi tersebut, Bapak Ibu? Jika Allah perintahkan kebaikan kepada kita, kewajiban kepada kita, lakukan saja walaupun apa yang terjadi saat itu kepada kita tidak baik. Tapi tentu Allah membalas kebaikan yang kita lakukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Musa tadi, dari kisah Nabi Ibrahim tadi, kita bisa belajar bahwa belum tentu kebaikan kita langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga. Tapi Allah memberikan kebaikan, Allah membahas kebaikan itu di waktu-waktu yang akan datang. Bisa jadi langsung dibalas Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu, dan bisa jadi saat kita perlu sesuatu, disitulah Allah balas kebaikan itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dengan kisah tadi dan ayat tadi kita lebih mementingkan apa maunya Allah, bukan apa maunya kita. Karena sejatinya kita merasa cinta, kitalah yang paling cinta kepada diri kita, padahal Allah lebih cinta pada diri kita. Tanamkan dalam hati itu, Bapak Ibu. Kita merasa sangat sayang kepada diri kita, cinta kepada diri kita sendiri. Ternyata Allah lebih cinta kepada diri kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan khususnya kepada diri saya pribadi. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.